kakek dulu agamanya apa? Hmm. Ya begitulah kita leluhur. Cuma karena udah masuk pemerintahan, udah semuanya harus beragama. Jadi istilahnya hanya Kristen KTP kalau orang-orang dulu. Ya. Dari situ kayak berpikir, oh Kristen ini cuman ini ya, berarti kita ini cuma ikut-ikutan gitu. Berarti dulu waktu jadi Quran itu kayak nyuruh kita itu buat cek lagi di Alkitab kita gitu, cari. Jadi saya tuh penasaran, ini Quran ini kok tahu gitu ya? Kok tahu gitu, maksudnya dia tahu ada Taurat, ada Injil. Maksudnya ini dia tahu dari mana gitu. Cari-cari terus dia bilang ini udah diputar balikan gitu. Wah, kayak terkesan kasar gitu menurut saya yang Kristen gitu. Wah, benar-benar nih Quran ini. Terus cek lagi, gitu. Iya, cek lagi. Terus sambil nonton juga di YouTube juga. Yang paling berkesan itu pas nonton YouTube-nya Ahmad Didat. Itu wah, ya, itu gila sih, keren. Terus cakep. Nonton juga YouTube-nya Kodoni juga. Oh gitu ya? Iya. Keren nggak? Enggak. Keren. Keren. Gitu? Hah? Enggak, mantus kagak gitu loh. Betul aja mantus kan. Enggak cukup lah, enggak muat tuh mulut gua. Oke, terus nonton video terus udah nemu kesalahan di web? Udah nemu. Cuma tetap masih namanya keyakinan ya kan. Masih kayaknya pasti ada petunjuk lagi nih. Soalnya di Alkitab itu memang yang mulai saya keganggu itu memang karena banyak ayat-ayat yang saling berlawanan, atau kontradiksi lah gitu. Kontradiksi. Berlawanan gitu. Kalau antara Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama, itu udah jelas. Udah jelas. Cuma pasti kata-kata gembala-gembala atau pendeta-pendeta itu udah nggak berlaku. Kita dari kecil udah dibilang kayak gitu. Nah, cuman pas dibilang sampai ke Paulus, nah ini yang jarang dibilang nih di gereja-gereja. Betul. Ya juga ya. Terus saya cek lagi. Di situ kayak kalau masih di Injil, kita kan selama ini fokusnya di Injil aja gitu. Pada situ disinggung Paulus. Apalagi si Ahmad juga dia pernah bilang Paulus itu gini. Jadi ini yang jarang juga saya lihat di YouTube juga orang bahas sebenarnya titik masalahnya ini di kitabnya Paulus sebenarnya. Ya. Dari situ terus saya lihat terus itu bahkan sampai di Wahyu lebih parah lagi. Saya lihat sosok Yesus ini udah jauh. Kayak udah intinya pas sampai di Wahyu itu saya melihat sosok Yesus itu udah jadi kayak dewa. Kalau dibandingkan dengan empat gospel betul, ya? Udah paling jauh. Dari situ udah berpikir kalau ini salah berarti yang lain juga dong gitu. Masalahnya Injil itu termasuk Perjanjian Baru. Maksud saya gini. Kalau Yesus itu dia masih tetap menggenapi atau menjalankan hukum Taurat. Kenapa dia nggak masuk di Perjanjian Lama gitu? Kalau gitu kan masuk akal. Itu saya mulai berpikir tuh. Tapi kenapa dia masuk Perjanjian Baru? Berarti karena menurut saya gini. Kalau Injil itu termasuk Perjanjian Lama, saya nggak bakal percaya Paulus, tapi tetap percaya Perjanjian Lama. Masalahnya si Injil ini dia masuk Perjanjian Baru, yang dimana di situ banyak isinya aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, gitu kan? Tapi untuk menggenapi. Masalahnya dia termasuk di Perjanjian Baru. Banyak diulang, ada yang diulang ya, Perjanjian Lama ya, oleh Yesus ya. Kan? Harusnya dia cocoknya di Perjanjian Lama. Kenapa ditaruh di Perjanjian Baru gitu? Menurut saya gitu. Dari situ saya mulai lihat ini berarti ada yang atur. Ada yang ngatur. Menarik nih, ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Terus saya baca-baca terus itu saya juga pernah ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang Muslim juga. Terus saya bilang gini, curhat. Kayaknya saya dapat wahyu deh. Apa gitu? Maksudnya hidayah lah kalau orang Muslim bilang gitu. Kenapa? Ini menurut saya, ini susah saya buktikan gitu. Menurut saya kayaknya kan di situ Injil terus surat-suratnya Paulus. Di situ saya lihat kayaknya kayak sebenarnya ini yang duluan ditulis itu surat-surat Paulus terus Injil gitu. Harusnya. Soalnya kalau kita langsung baca Injil itu kayak aneh. Kayak ini bukan sosok Isa yang seharusnya gitu. Seperti nabi-nabi sebelumnya gitu. Apalagi dia bawa Taurat gitu. Itu beda jauh. Apalagi terus baca di kitab-kitabnya Paulus, itu sampai udah jelas dia bilang bahwa
Taurat itu udah nggak berlaku. Meskipun ada kata-katanya bahwa tidak dihilangkan. Ya. Memang kata-katanya itu kayak sudah nggak berlaku dan dia pakai apa ayat-ayat perjanjian lama terus diisi di situ. Itu ada beberapa ayat juga. Saya kurang hafal ayat-ayatnya, nomor-nomor ayatnya. Tapi kebanyakan yang saya lihat memang mungkin ada beberapa ayat di perjanjian lama yang cocok sama si Isa ini. Karena di situ Isa Yesus. Ya, nama dulunya kan Isa. Nama dulunya Isa kan. Di kampung saya dulu itu, saya ngerti juga kitab dahulu itu ada nama Isa. Maksudnya Bible zaman dulu ada nama Isa. Nama Isa itu zaman dulu gitu. Makanya di kota aja, makanya bingung kayak Isa sama Yesus beda. Lah, bukannya dulu Isa juga ya? Apalagi kita di kampung ya kan, tahu kitab-kitab zaman dulu gitu. Nah, terus lihat, saya baca-baca kalau memang ada di kitab perjanjian lama yang ada patokan kota Sion atau Yerusalem. Oh ya, kemungkinan besar memang untuk Yesus. Gitu kan. Tapi masalahnya kalau contoh kayak ayat-ayat yang mungkin dibilang akan lahir seorang anak laki-laki dari anak darah gitu. Itu cocok nih, oke. Tapi hanya ayat itu yang ditaruh di perjanjian baru itu. Padahal kalau dibaca terus, itu nggak cocok sama si Yesus ini. Itu dari Yesaya 7 ayat 14. Ya, ada beberapa itu. Ditulis di Matius 1 ayat 23. Kan? Tapi kan cuma yang ayat 14-nya ya. aja. Dan dari ayat 1-nya kan nggak diikutin ya. Makanya. Banyak beberapa ayat-ayat yang kayak gitu. Bahkan ada ayat yang kalau kita baca terus, itu sebenarnya harusnya dia itu bangkit. Pokoknya ada nubuatan kayak gitu kan. Dia bangkit terus merobohkan berhala-berhala dan itu perang. Dan itu kalau nggak salah, saya ada simpan di HP saya. Ada di tanah Kedar. Kedar. Oh, bangsa Kedar. Bangsa Kedar. Ya, kenapa? Sementara kalau dibuka di peta gitu kan, itu kan di bagian Arab gitu. Oh, ini kali bukan Kedar. Maksudnya bangsa Kedar yang tinggal di Arab maksudnya. Iya, mungkin itu. Maksudnya daerah Paran kali maksudnya. Ya, pegunungan Paran. Terus ada bangsa Kedar. Iya. Tahu nggak Kedar siapa? Anak kedua daripada Ismail. Halo. Di situ langsung kayak Tengnong. Terus kayaknya nggak cocok deh sama si Yesus inilah gitu. Ya. Di situ mulai, wah ini ada nggak bener nih. Maksudnya kenapa harus diambil separuh-separuh ayatnya? Pasti orang-orang Kristen juga kebanyakan bilang gitu. Baca Alkitab itu jangan setengah-setengah gitu. Sebenarnya justru pertanyaan itu harusnya dibalik ke mereka gitu. Jangan baca setengah-setengah. Jangan ambil ayat itu setengah-setengah. Yang terjadi adalah penulis-penulis 4 gospel dan penulis-penulis dari mulai surat Paulus, Petrus, Yohanes, Yudas segala macam sampai Wahyu itu mereka memang banyak mengutip dari perjanjian lama. Tetapi pada waktu mereka mengutip itu biasanya pada di luar konteks. Di perjanjian lama ayat-ayat yang dikutip itu kan ada konteksnya. Ya. Yang diambil ayatnya tapi konteksnya tidak dibawa. Ya kan? Berarti gundah dong berarti. Dari situ. Berarti gundah gulana dong berarti. Yang terjadi memang begitu. Jadi penulis-penulis perjanjian baru itu memang banyak sekali mengutip dari perjanjian lama, tapi hanya ayatnya saja, yang mana konteks di perjanjian lamanya tidak dibawa, tetapi di perjanjian baru mereka membawa konteks baru. Yang dibawa teks, tapi konteksnya tinggal. Nyomot teks, tapi tidak teksnya membawa konteks. Dibawa. Dari situ sih mulai berpikir. Tapi sebenarnya itu udah pencarian yang akhir-akhir. Tapi yang sebenarnya di awal-awal itu karena nonton kayak kontennya Ahmad Didat itu dari kayak yang Yesus itu bukan Tuhan. Itu yang paling sering diperdebatkan gitu. Terus cari, terus saya baca-baca juga. Iya juga ya, sebenarnya nggak ada sih itu Yesus bilang dia Tuhan gitu. Sudah berapa lama mempelajari ulang Bible-nya? Kurang lebih setahun ini lah. Setahun ini? Iya. Saya dari tahun kemarin udah nggak masuk gereja, udah nggak enak. Oh, setahun udah nggak gereja? Nggak disuruh sama orang tuanya? Ya pasti disuruh lah, cuman kan kita di sini nggak dilihat juga terus. Nah, boleh tahu nggak gerejanya apa sebelumnya? GPIBK kalau di sana. Apa? GPIBK. GPI. BK. Iya. Gereja Protestan Indonesia, Banggai Kepulauan. Oh, Banggai Kepulauan. Iya. Gemim lah kalau di Manado, Gemim ya. Ya kalau di Batak ya HKBP gitu. Ya, HKBP. GKI kalau di Papua. Jadi pas ke Jakarta 3 tahun, setahun terakhir udah nggak gereja. Udah nggak gereja. 2 tahun pertama di Jakarta masih gereja.
Nggak juga sih. Sebenarnya awalnya itu lebih parah sih. Soalnya belajar kayak misalnya filsafat. Oh, filsafat. Iya, kayak gitu-gitu. Keren. Terus tentang sejarah-sejarah agama gitu. Hmm. Jadi sempat memang kalau bahasa kasarnya bilang ateis, tapi nggak juga ya. Hmm. Dari Masih situ percaya sempat Tuhan lah ya. bingung, tapi kayak kurang setuju sama konsep Tuhan di agama ini kayak wah kayaknya nggak masuk akal gitu. Hmm. Gitu. Jadi Terus sempat mempelajari sejarah di luar Kristen nggak? Dari mana Kristen itu timbul gitu? Kristen Heeh. atau agama lain. Agama Kristen. Agama Kristen. Mempelajari nggak sejarah bagaimana Kristen itu timbul gitu? Mungkin saya kurang tahu Belum ya? detailnya gitu. Soalnya saya lebih suka ke apa di Alkitabnya langsung Oke. gitu. Mungkin sejarahnya memang udah jelas ya Hmm. bahwa itu memang intinya dari orang-orang yang berpendidikan tinggi terus masuk di Indonesia. Jadi kan orang-orang istilahnya kayak oh ya udah kita ikut aja dia itu kan sekolah gitu. Hmm. Pasti karena itu juga berlaku di daerah saya. Oh. Kayak gitu. Contohnya bapak saya. Bapak saya itu meskipun dia Kristen, tapi kalau saya tanya, kakek dulu agamanya apa? Hmm. Ya begitulah kita leluhur. Cuma karena udah masuk pemerintahan, udah semuanya harus beragama. Oh. Jadi istilahnya hanya Kristen KTP Oke. kalau orang-orang dulu. Ya. Dari situ kayak berpikir, oh Kristen ini cuman ini ya, berarti kita ini cuma ikut-ikutan gitu. Berarti dulu waktu di kampung nggak mempelajari Bible berarti? Ada mempelajari Bible. Cuma baca aja. Iya, baca. Tapi gini, di sini mulai sadar nih. Hmm. Kita tuh sebenarnya di gereja itu sebenarnya jarang kita untuk diajar untuk mengerti setiap kata-kata di dalam Bible itu. Jadi kita hanya diajak untuk mengerti sama khotbah, kata-kata motivasi. Misal diambil ini nih, carilah maka engkau akan mendapatkan. Itu langsung dicomot terus direlatekan sama kehidupan kita sehari-hari. Ya, Oke. jadi kalau mungkin rezekinya belum ada, Ya. sabar. Nggak dijelasin nih, ayat ini maksudnya apa, Ya. ada kejadian apa pada saat itu. Latar belakangnya. Betul, itu. Masalah ini, Asbabun nuzulnya. iya. Masalahnya ini kan story ya, jadi harusnya dipelajari. Bukan wahyu. Ya. Kalau kita wahyu, ya udah itu udah penglihatan. Hmm. Masalah kalau Injil kan masih bisa dikorek-korek, tuh. Hmm. Masih bisa dikritik. Gitu. Alhamdulillah sih, senang banget ya kalau dengar orang Kristen mikir begini ya. Berarti sudah berpikir, kok ayat-ayat yang di Perjanjian Baru ini kok konteksnya beda dengan yang di Perjanjian Lama. Nah, ceritanya sudah mencari kemana sebelum ke sini? Sudah menghubungi pendeta Andre Tunggal belum? Belum. Oh belum. Kenapa itu yang lo sebut gitu loh? Kenapa itu yang lo sebut? Enggak. Kan biasanya kalau kita ada tamu begini, terus misalnya sampai alhamdulillah sadar, kan pasti direksen sama Andre Tunggal. Oh, berarti kan belum sampai sesudahnya dong. Ya, nggak maksudnya kan siapa tahu sebelum kesini udah ke pendeta Andre Tunggal dulu, nanya dulu. Dia pendeta ya? Katanya sih pendeta. Kok ngomongnya gitu banget? Nggak tahu, katanya pendeta katanya. Oke, terus sekarang berarti Sidar kesini sudah bawa pertanyaan atau gimana? Ada yang mau ditanya? Atau saya mau jelasin dulu? Atau apa yang mau dijawab? Boleh dijelasin. Yang menjadi kegundahannya Sidar. Paling satu sih yang bikin menganjali itu. Sebenarnya kalau semuanya itu udah paham sih, udah ngerti aja. Karena memang saya dari dulu memang bertujuan untuk bisa ngalahin si orang yang Islam ini biar kalah debat gitu, biar bisa buktiin kayak Tritunggal ini kayak gini gitu. Sampai sekarang udah bisa belum jelasin Tritunggal? Bisa. Saya bisa. Saya sebagai orang Kristen bisa. Coba, saya pengen gitu. Gimana? Jadi Tritunggal itu adalah sebuah pribadinya tiga. Tapi ini kan bahasa manusia, jadi nggak seperti itu sebenarnya. Maksudnya nggak boleh ditelan mentah-mentah. Pribadi. Istilahnya dia punya kekuasaan tiga macam. Gitu kan. Tapi dia dalam hakikat yang satu. Gitu. Jadi ibaratnya kayak manusia itu punya roh, punya akal, punya tubuh. Kayak gitu-gitu. Kesatuan. Iya, tapi satu kesatuan. Itu yang saya pahami Tritunggal. Tiga-tiganya maha kuasa. Iya. Tapi satu Tuhan. Tapi satu Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan. Tapi tiga-tiganya tetap Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Gimana menjelaskan tiga Tuhan tapi satu Tuhan? Nah, itu yang susah. Itu dalilnya dari mana itu dari Tritunggal? Kalau kita menjelaskannya nggak bisa. Kalau kembali ke sudut pandang Alkitabiah, abang melihat Tritunggal dalilnya dari mana? Apa dari Matius 28 itu atau Yohanes? Bukan, kan saya kurang hafal ayatnya, tapi kan ada di kitabnya Paulus bahwa ada tiga yang bersaksi di surga. Oh itu. Bukan Paulus. Oh ya. Bukan Paulus. Nah, ini perjanjian baru lah. Ya. Yang dalam kurung itu ya? Situ. Dalam kurung Yang itu dalam kan di bawah itu kurung. kan darah, air dan roh itu. Ya tadinya itu cuma penjelasan akhirnya jadi ayat.
Aha. Itu aja penjelasan doang. Nah, Tapi jadi ayat Yang penuh. ketiganya adalah satu itu ini. Oh, baca coba tuh. kita baca ayat 7. Hmm. Dari ayat 7 sampai dikata di bumi. Kalau nggak ngerti juga pukulin kepala aja ntar. sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu ya, yang dimaksud itu kan. Iya. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Oke. Nah, sekarang baca ini ada keterangan di bawah nih. Ayat 7 sampai 8 di dalam Lukas sampai di bumi, di bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Waduh. Tidak asli itu apa? Ya, Tidak asli kata lainnya apa? nggak asli. Ya palsu lah. Palsu. Tidak asli nggak asli. Dia bilang palsu. Ini sampai dikasih pembatas karena saking seringnya dibuka ini. Saking sering dibuka. Satu-satunya ayat di dalam Perjanjian Baru yang dianggap sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas ya ayat ini. Ayat ini. Selain Matius 28 itu ya. Matius 28 28 kan ayat 3 pribadi 19. disebut. Iya. Tapi kan tidak disebut satu. Iya. Belum sempurna. Yang sempurna yang ini. Tiga-tiganya disebut dan ketiganya satu. Itu yang paling sempurna buat mewakili ajaran Trinitas. Ini Alkitab apa ya? Kitab suci Katolik. Kalau kitab suci Katolik. Nih. Ini apa? Kitab Katolik. Katolik yang selalu lengkap dia. Iya. Ini Ini apa? Bapak ini punya. Jujur dia. Tidak Kitab untuk jujur. memperkenalkan Ini dengan dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia terus oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. resmi nggak kira-kira? Diduga. Resmi dong. Iya. Di sini nih apa nih dicetak cuma 3.000 eksemplar. Cetakan tahun 2009 3.000 eksemplar. 3.000 jilid itu doang. Jadi di sini itu ada ayat dan juga ada catatan. Ini contohnya ayat nih kejadian kan. Ini ayatnya, ini catatannya segini banyak. Pasti belum pernah lihat. Belum. Di bangkai kepulauan nggak ada kali ya. Alas. Udah bubar orang kalau baca itu. Nanti jatuh cinta. Tidak diperdagangkan bahaya. Bible ini bukan untuk jemaat. Untuk Bible ini untuk calon-calon pastor. bruder. Calon pastor. Iya, calon-calon pastor yang belajar Bible, belajar yang ini, bukan yang ini. Bukan yang Kalau tersebar. biasa dibawa ke gereja pasti yang ini, Yang diketekin. Iya. ya kan? Heeh. Cuma ayat ini, Iya. nggak ada catatannya kan? Kalau itu diketekin susah, gede. Iya. Nah, kalau itu kan cukup diketekin. Oh, 3 tahun ditekan tangannya begini terus nanti. Iya, diketekin udah bisulan dah. Kalau Kalau gitu. bawa yang ini kan, yang ini itu lebih silir. Iya. Tahu silir kan? Apa sih lirik? Adem, Oh, iya, karena gede kan. Iya. karena lebar Iya. gitu. Nah, dan ini baru salah satu ya. Banyak ayat-ayat yang seperti ini yang ditulis tidak asli. Boleh contoh yang lain. Nah, itu kalau itu dibuktikannya gampang. Kalau Bible zaman dulu itu hanya tanda kurung. Tapi Bible baru-baru sekarang udah jadi satu ayat. Itu perubahannya. Justru yang terakhir juga dikasih tanda kurung. Sekarang tanda kurung lagi. Ada. Oh, kok berubah lagi kok? Nah, ada yang begini nggak cuma satu, banyak. Oh, apalagi. Ini baca ayat Inggris merah. jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan Ya, berpuasa. ini kan Matius 17 ayat 21 ya. 17 ayat Ini 21. catatan ini. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus. Kalau 9 kata ayat tidak asli saya ganti palsu boleh nggak? Ayat ini palsu, boleh nggak? Sama kan artinya? Iya, sama artinya. Boleh nggak? Hah? Tidak asli bukan palsu. Ya bisa Bu, bisa jadi. Ayat ini palsu. Bisa jadi. Nama Oh, lainnya iya. kan? Hah? Nama Bisa lainnya. jadi. Saya mau cari aman aja kok. Saya mau cari aman aja. Ada lagi. Aduh, Ya kan ngasih contoh jangan satu, kan? sama orang tuh biasa sopan-sopan langsung kasih atomnya lu. Biasa Nah, kan banyak. dia sudah ini. Udah belajar diri ya. Nyebutin tadi kan. Waktu mak gua lu nggak bukain itu. Waktu mak gua lu nggak bukain itu loh kok. Coba baca ini. Gua nggak bawa waktu itu. Karena anak Hah? manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Catatannya.
Catatannya, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli. Dan Kiranya diambil palsu dari lagi. Caranya tidak asli. Tidak asli sama dengan? Ya nggak asli. Ya, sama dengan apa? Nggak asli. Lu nggak berani ngomong ya? Nggak asli, Ji. Dan ini banyak, yang begini banyak. Oke, jadi maksudnya yang tadi disebutkan aslinya ini adalah sebuah catatan. Aslinya itu maksudnya sebenarnya lah ya. Sebelumnya ayat ini sebenarnya tadi catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat. Aslinya Jadi berarti. ya sebelumnya ini adalah tafsiran orang, tafsiran bisa tafsiran penyalin, bisa tafsiran gereja, pemikiran agama catatan, kemudian dinaik pangkat jadi ayat. Literasi doktrin lah. Itu sespimnya di mana kok naik pangkat? Hah? Sespimnya di mana dia? Sekolah perwiranya di mana naik pangkat? Dilantik lagi. Oh, iya, berarti kan sekolah dulu. Jadi ada ayat-ayat memang di sini yang awalnya hanya doktrin kemudian dijadikan ayat. Ya. Kalau selain 1 Yohanes 5:7 dan Matius 28:19 yang dianggap sebagai ajaran Trinitas, selain itu nggak ada ayat yang sangat jelas menggambarkan 3 pribadi dan ketiganya satu. Ya. Ya. Kalau yang Matius 28:19 yang disebutkan, masih ingat nggak Matius 28:19? Ya. Pergilah ke jadikanlah semua bangsa seluruh muridku. bumi. Jadikanlah Baptislah semua mereka bangsa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah dari gereja Amanat orang agung. Kristen untuk menjadikan semua bangsa jadi Kristen. Ya. Ternyata itu ayat juga tidak asli. Cuman di sini memang tidak ditulis secara jelas tidak asli, tapi itu adalah sebenarnya adalah apa ya? Tapi walaupun itu ayat misalnya asli kok ya, Hah? kaidah Indonesianya bermasalah kok. Kenapa? Kaidah bahasa Indonesia bermasalah. Tuh, Ini tulisannya apa nih? coba baca. Bahasa itunya ayat aja. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, boleh jadi rumus terperinci ini terpengaruh oleh pemakaian dalam ibadah yang baru kemudian berkembang dalam umat purba. Mau bawa marga gua? Jadi sebenarnya ayat ini, menurut orang-orang Kristen sendiri yang akademis, menurut Nggak sopan. sendiri, Matius 28:19 yang dijadikan perintah untuk mengkristenkan dunia itu sebenarnya juga ayat sisipan. Ayat sisipan dari gereja di abad kedua. Itu banyak sekali komentari-komentari dari Bible. Coba sini, gue lihat. Coba itu kok. Sisipan berarti tambahan. Tambahan. Di sini tertulisnya apa? Soalnya Wah, lo. handphone gue yang jatuh, wah lu. Ini Koclak. ada sebuah buku. Judulnya The Far Gospel yang nulis Robert W. Funk dan kelompok yang namanya Jesus Seminar. Jesus Seminar ini kira-kira hampir 80 orang. Semuanya ahli-ahli perjanjian baru semua. Yang gelarnya semuanya Master Divinity. Nah, ini anggota kelompok yang disebut dengan Jesus Seminar. Ini kelompok yang mencoba mengidentifikasi di dalam 4 gospel yang ada di dalam Bible itu yang benar-benar perkataan Yesus yang mana. Kalau yang benar-benar perkataan Yesus, mereka kasih warna tertentu. Yang meragukan kasih warna lain. Yang kira-kira bukan kasih warna lain. Yang pasti bukan kasih warna lain. Yang pasti bukan kasih warna hitam. Yang pasti kata Yesus kasih warna merah. Nah, tadi kan baca Matius, kita lihat kan Matius 28:19. Iya. Berat juga ya. Kita buka. Iya. Keringatan itu sampai di gereja itu. 19. 28. Nah, ini udah terjemahkan bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya sih ada. Ini keterangannya begini. Kira-kira. Satu paragraf. Itu kalau kita dulu waktu di khotbah kok, cara baca pendetanya gimana kok? Cara baca pendetanya. Jadi karena semua bangsa muridku, begitu kan padahal itu nggak ada koma loh. Jadi kalau kita kaidah bahasa Indonesia semua bangsa muridku, berarti bangsa muridnya aja. Iya. Nggak ada koma di situ kok. Tapi orang bacanya ada seakan-akan ada koma di situ. Di sini nggak ada koma. Nggak ada. Nah, kayaknya walaupun itu asli kok, kaidah bahasanya bermasalah. Dan dari tiga Kan ada kata entitas. dan.
Iya, tapi kan kita masih ngomong dannya bangsa muridku aja udah bangsa muridku, Ya, berarti kan harus dilihat dannya dong. dan apa? Karena itu pergilah, Ah. jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah. Semua bangsa muridku kan. Iya. Berarti yang jadi objeknya di mana? Bangsa muridku kok. Itu objeknya. Berarti yang dibaptis bangsa muridnya kan? Enggak dong. Nah. Ini kan pergilah. Kalau bangsa muridku ngapain suruh pergi? Kan nggak semua bangsa muridnya ada di tempat itu pada saat itu. Iya. Di sini kan disebutnya kan dijadikanlah, karena itu pergilah. Pergi dulu nih. Kemana? Ke seluruh bangsa. Bangsa mana? Ya bangsa yang di seluruh bumi maksudnya. Emang seluruh bumi ada tulisannya? Nanti di Markus ada seluruh bumi. Tapi waktu itu mereka mau kasih ini dilarang sama Jibril. Siapa? Yang Paulus. Yang Paulus. Jibril, Gabriel. Ya, saya itulah itu. Udah baca? Jadi ini Yang berdebat gue sama dia. Bukan. Ya, kontradiksi lagi dong berarti itu. Nah, jadi itu sebenarnya juga ya sisipan. Saya punya Matius yang dalam bahasa Ibrani. Bongkar semua kok. Besok baru beres nih kita. Ini bahasa Ibrani-nya nih. Nah, ini yang bisa baca bahasa Ibrani nih. Ya. Yang tulisan warna hijau bacanya apa? Baca. Tunjukin ke kamera dong biar paham. Ya, bisa di-shoot. Enggak, gampang gini aja. Nah, di-shoot dulu. Nah, udah kan? Nih. Tuh, udah. Hah? Iya. Nah, biar kakak bilang asumsi. Yang warna hijau bacanya apa? Nah. Jangan nutupin kamera dong. Ojo ke susu. Blocking. Alah, ayo. Itu namanya blocking. Gue ribet dong. Gue kalau begini. Berapa nih, Kak? Bacanya apa? Matius berapa nih? 24-19. Ini yang warna hijau ini. Oh, yang ini Nah, doang. bacanya apa? Ya, mantap plus nih. Mantap banget tua nih. Aku gue ajarin. Nah, taruh di bawah kalau jauh. Kantor gua duduk. Ya kan? Bacanya apa? Ini Alef ya. Alef. Ini kelamaan capek. Ya, bentar aja. Nggak kelihatan gua kok. Ah, serius? Iya. Buset ya. Ini terjemahannya nih. Ini ada terjemahan bahasa Inggris ya kan? Yep. Yang ayat 19 nih. Artinya 19. terjemahannya apa? Go. Cuman go. Go. Cuman pergilah. Nggak ada kata-kata jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nggak ada. Hanya pergilah doang. Pergilah doang. Nah, sekarang menurut Sider. Ya? Menurut Sider, Yesus yang di 4 gospel itu diutus untuk bangsa apa? Kan ada ayat aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa apa? Israel. Lah kok gereja bilang Ya. karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yang dianggap itu perkataan Yesus. Gitu. Sider sudah pernah baca Perjanjian Baru semua dari Matius sampai Wahyu? Belum semuanya sih. Belum semua. Maksudnya Sekelebatan. iya, Sekilas. yang biasa diperdebatkan. Oh ya, biasanya Iya. sekelebatan. Pernah baca nggak murid-murid Yesus? Ya. Semua murid Yesus, bahkan Paulus, pernah baca nggak mereka membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Kalau pakai nama itu enggak. Nggak pernah. Semua murid-murid Yesus, bahkan Paulus, membaptis orang hanya dalam nama Yesus. Ya. Jadi pertanyaannya, murid-murid itu tidak taat kepada perintah Yesus, atau memang ayat itu sisipan? Kalau ada ayat murid-murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kemungkinan besar ayat itu benar, ayat itu otentik. Ya, ini indikasi yang sangat kuat bahwa murid-murid itu tidak pernah mendengar perintah dari Yesus untuk membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena memang itu adalah ternyata ayat Sisipan. Dia punya banyak catatan yang mengomentari ayat itu. Nah, ini yang ngomong ini kan orang Kristen sendiri, bukan orang Islam. Jujur aku. Karena bagaimana ceritanya atau caranya mereka bisa bilang bahwa itu perkataan itu tidak berasal dari Yesus. Bagaimana caranya, gitu kan? Kita harus tahu kan, caranya mereka jelaskan di belakang di depan bahwa mereka mempelajari gaya bahasa. Kedua, mereka mempelajari perbendaharaan bahasa, perbendaharaan kata. Mereka juga mempelajari manuskrip-manuskripnya, mereka juga mempelajari tradisi bangsa Yahudi, mereka juga mempelajari sejarahnya bangsa Yahudi. Ya. Nah, ya, jadi mereka bisa memastikan ini nggak mungkin perkataan Yesus berdasarkan tadi 5 hal itu.
Iya, soalnya di kitab-kitab perjanjian baru itu kan ada apa diambil-ambil kerja kitab perjanjian lama, Ya. terus dimasukin supaya kayaknya itu Ya. penggenapan di Yesus Ya. ini. Jadi zaman dulu, abad pertama, abad kedua, ya, orang bisa menulis sesuatu, tapi dia mengatasnamakan orang lain. Tahu nggak maksudnya? Ya. Saya menulis nih, tapi saya bilang, saya bernama Umar Al-Fariski, menulis ini untuk siapa? Itu dulu boleh begitu. Belum jadi kriminal, gitu. Belum ditangkap. Gitu. Orang zaman dulu bisa begitu. Maka itu dari yang dianggap surat Paulus kan ada 13 surat. Dari mulai Roma, Kolose, Galatia, dan seterusnya. Itu ada 13. Setelah dipelajari oleh ahli perjanjian baru, ternyata yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus hanya 7. Sisanya yang 6 bukan ditulis sama Paulus. Siapa dong? Walaupun ditulisnya saya Paulus Rasul Yesus. Siapa kok jadinya? Yang nulis Paulin. Paulin berarti bukan Paulus berarti. Paulin itu kan kumpulan. Paulin itu sekelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Bukan nama cewek. Ya. Bukan Paulina, bukan. Bukan Paulina. Oh, bukan. Paulin. Paulina adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Mereka menulis atas nama Paulus. Teman-temannya Paulus juga gitu. Mungkin juga nggak pernah kenal sama Paulus. Tapi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Ya. Pemikiran Paulus kan dituangkan dalam surat-surat. Jadi kemungkinan besar menurut ahli perjanjian baru, Paulus hanya menulis 7 yang benar-benar ditulis oleh Paulus. Jadi kalau menurut buku Tatang Sutarman kok, Paul kalau belakang ngedain itu majemuk, jamak. Pernah tahu kan kitab Ibrani namanya? Di perjanjian baru ada kan kitab Ibrani. Kitab Ibrani di sini ditulisnya gini. Ini dianggapnya sama orang Kristen yang nulis adalah juga Paulus. Tapi orang kalangan Kristen sendiri yang akademisi bilang ini nggak mungkin tulisan Paulus. Karena gaya bahasanya beda dengan surat-surat Paulus yang lain. Tapi nggak ada tulisan Paulus di situ kan? Maksudnya dari Paulus gitu? Enggak, di sini nggak ada tulisan Paulus. Tetapi tradisi Kristen awal mengatakan bahwa ini adalah tulisan Paulus. Sebentar, kalau nggak salah. Di Ibrani ada nggak sih? Ya, Ustaz Anan di bawah. Nggak ada. Ustaz Anan. Ada di sini. Sepertinya nggak ada. Lantai berapa ini, Bang? Lantai berapa ini? Lantai berapa ini? Suaranya bagus juga ya. Ini pakai power deh. Kamarnya nomor berapa, Bang? Ini aja. Studionya Sama kan? Ini bisa lantai dijadikan. 3. Apanya? Ngomongin apa? Udah beres kan? Belum, tak dulu. Oh, belum. Kalau nggak ngaco bukan Glenn namanya. Nah, nggak ada kata Paulus di kitab Ibrani. Jadi itu bisa dia Paulin berarti ya. Bisa jadi Paulin ya. Juga yang menulis kemungkinan orang yang tidak berada di Palestina. Oh, berarti di luar. Kalau nggak salah Itali ada pesannya begini. Di akhir-akhir bilang salam dari Itali. Dari Venezuela. Kalau nggak salah sih Itali. Nah ini terakhir tuh di Italia. Ya. Italia kan betul udah Romawi. Ada kegundahan apa lagi? Ibrani berapa itu kok? Ibrani terakhir lah ya terakhir. Kalau diisi ayatnya sendiri, maksudnya di kisah Yesus sendiri, maksudnya dia itu nabi atau Tuhan gitu. Saya sih udah paham sih sekarang bahwa itu memang utusan gitu. Utusan. Ya, paling yang memang yang nggak bisa
mungkin saya ngerti atau apa, paling sejarah. Sejarah tentang Islam itu sendiri. Oh, sejarah Islam. Iya. Oke. Maksudnya tentang apa? Kaitannya dengan Taurat gitu-gitu. Tapi untuk yang Bible sendiri, Sidor sudah yakin ini tidak bisa dianggap sebagai kitab suci. Tidak bisa. Secara pribadi tidak bisa. Sudah yakin. Iya. Kalau sudah yakin, berarti sekarang mau beralih belajar sejarah Islam. Iya. Sejarahnya Kristen sudah tahu. Halo, Sejarah sih halo. Dari mana Ini mau Kristen balik ini udah baru timbul, deal harga. siapa yang menciptakan agama Iya. Kristen gitu sudah tahu. belum tahu. Cuma yang pasti saya tahu kan Kristen itu awalnya dari Katolik gitu kan. Katolik sendiri juga hasil dari perpecahan. Maksudnya Dan sebelum abad 10 ya. Protestan lah. Oh, Ya, sebelum saya Protestan. sebagai Protestan saya cari tahu dong. Timbulnya Asal. Protestan karena memprotes Katolik. Iya, makanya saya selidiki dari Katolik. Mari buka dikit Mas. Timbulnya Katolik perpecahan di abad 10 malah ya. Apa? Timbulnya Katolik itu kan pecah di abad 10 ya dengan 11. 11 ya. Tahun 1054. Dari situ Tapi saya mau nanya gini, kita tahu nggak bahwa Yesus yang diceritakan di sini itu mengajarkan agama Kristen atau enggak? enggak, Enggak. dia Taurat. Oh, tahu. Makanya tadi saya bilang harusnya Yesusnya harusnya dia termasuk di perjanjian lama gitu. Kalau dimasuk perjanjian baru, dia nggak nyambung gitu. Maksudnya siapa Yesusnya? Maksudnya di Injil. Heeh. Seandainya kalau ini benar, katakanlah benar. Tapi menurut saya secara logika gitu kan. Dari ajaran-ajarannya dia. Soalnya beda jauh di kitab-kitab selanjutnya. Ajaran-ajaran itu udah beda jauh. Oh, maksudnya ajaran Yesus yang di 4 gospel itu sebenarnya ajaran di perjanjian lama. Betul. Oh, oke. Harusnya dia kenapa nggak masuk di perjanjian lama? Karena itu sesuai. Karena setelah Injil, Baru setelah 4 gospel, setelah 4 ya, gospel ini yang itu berbeda. udah makin lain. Meskipun di 4 gospelnya sendiri memang agak lain, Ya, gitu kan. ya. Tapi setidaknya tidak meniadakan Taurat, gitu. Ya memang begitu. Gitu. Kalau Yesus mengikuti Taurat, kan Hmm. beliau kan tidak meniadakan Taurat. Iya. Berarti Yesus kan menggenapi atau mengikuti Taurat kan? Iya. Berarti Yesus sunat kan? Nah, Sunat. Lukas ada. Iya. Berarti Yesus puasa nggak? Puasa. Ya, puasa. Yesus puasa kan? Untuk supaya iblis. Hmm. Terus Yesus nggak makan babi dong? Kan di Taurat dilarang makan babi. Betul. Nah ini satu juga saya temui juga. Yang nggak pernah diceritain juga di Kristen. Memang nggak ada ditulis bahwa si Yesus itu dia makan babi atau enggak. Tapi ada di kitab selanjutnya, di mana ada satu murid Yesus yang dia sementara berdoa terus turun makanan dari langit. Kalau nggak salah itu si... Petrus. Iya. Itu bukan makanan turun dari langit, dia lagi mimpi. Iya, Ya. maksudnya dari situ tuh, turun kan itu makanan haram katanya. Terus si Petrus, dia bilang, saya nggak pernah nyentuh yang haram. Maksudnya nggak pernah makan. Nah, dari situ kan kita bisa ambil logika. Kalau si Petrus aja nggak makan, apalagi Yesus. Saya dapatnya di situ. Oke. Itu salah satu. Terus bagaimana ceritanya Kristen malah makan babi? Nggak tahu sih. Itu, ya karena kita dari kecil dibilang nggak apa-apa, ya udah. Tapi pas kita... Karena ada perkataan Paulus yang mengatakan bahwa semua makanan itu halal. Dan itu ada di Injil juga. Bukan Paulus. Tapi itu kayak tulisan tambahan. Setelah kata-kata Yesus bahwa bukan yang masuk yang haram, yang najis. Itu bukan Paulus. Itu Yesus dan murid-muridnya sedang ditegur oleh ahli-ahli agama. Ya. Kenapa kamu makan nggak cuci tangan? Terus Yesus kan bilang, bukan makanan yang masuk dalam protus besok keluar di jamban itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut yang najis. Tapi ini salah satu penting nih. Yesus nggak bilang makanan. Apa? Yang masuk. Dia bilang yang masuk. Ya. Nah, yang masuk kan pasti makanan dong. Belum tentu. Apa dong? Gini, nah Kan ini keluar nih. di jamban. Ini nih seru nih. Sebenarnya sih kalau itu yang saya dapat salah satu sahabat petunjuk juga, bahwa sebenarnya kata-kata Yesus itu bukan ke makanan. Apa dong? Kata-katanya itu sebenarnya tersirat. Yaitu untuk membantah si siapa yang bertanya tadi? Orang-orang ahli agama. Orang-orang ahli-ahli itu. Karena mereka sendiri nggak mengikuti ajaran yang sebenarnya. Makanya Yesus tuh sebenarnya dia bantah tapi pakai kata-kata kiasan. Menyindir gitu. Iya. Sebenarnya kata-kata bukan yang masuk yang menajiskan orang, itu kan masih kiasan. Iya. Sampai murid-muridnya nanya, apa arti perumpamaan itu? Jadi sebenarnya poinnya Yesus itu bukan ngebahas yang masuk, tapi dia ngebahas yang keluar. Penekanannya adalah yang keluar. Yang keluar, yang masuk itu Tapi nggak pasti apa. Tapi di kejadian itu Yesus kan nggak lagi ngomongin babi.
Enggak. Nah, itu dia makanya maksud saya. Nah, Kejadian itu tidak sedang ngomongin babi, ya. Iya. Terus karena Yesus ngikutin Taurat, berarti kan Yesus nggak makan babi. Iya. Dan nggak pernah diceritakan Yesus makan babi kan, karena dia mengikuti Taurat. Iya. Terus tadi apa? Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus juga doanya sunat. Ya, Kristen doanya itu udah pasti. Doanya Kristen ya doanya gimana? di kursi. Kamu Pantekosta kan tepuk tangan kan? Protestan. Ya Protestan gimana? Tepuk tangan nggak? Enggak, Nggak. jarang. Bahasa roh? Enggak. Oh, nggak juga. Mm-mm. Secara umum, Kristen doanya kan tidak seperti Yesus. Ya. Yesus doanya kan sujud. Kemudian diceritakan Yesus mati di kapanin. Ya kan? Ada mungkin. Nah, Ya. secara umum Kristen mati di masuk mana? Masuk peti kan? Kelima hal ini, kira-kira sekarang siapa yang menjalankan? Islam. Islam. Kenapa malah Islam yang menjalankan, bukan Kristen gitu? Ya, banyak. Padahal ada di Bible. Ya. Dari kayak sujud juga, doanya sujud. Doanya Sujud sujud, Islam. sunat, puasa, Puasa. nggak makan babi, mati dikapanin. Hmm. Kok malah Islam yang menjalankan? Iya, gitu? makanya. Aduh. Gimana dong? Ya, itu satu satu bahan pemikiran lah. Terus tadi kan saya tanya, Yesus mengajarkan kekristenan nggak? Enggak. Kan enggak kan, karena dia mengikuti Taurat. Nah, Yesus mengajarkan apa? Jadi nanti sebentar ya untuk yang ke Islamnya sebentar ya. Tapi saya hanya ingin Sider yakin gitu bahwa apa yang Islam lakukan itu yang dilakukan oleh Yesus di sini. Ya. Pasal 23 dari ayat 1 sampai 3 atau 4 lah. Matius 23. Ya. Oh ya. Silakan cari tempat duduk yang paling nyaman gitu. Sehat kok. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Cuma Allah. lihat di YouTube sekarang. YouTube. Alhamdulillah. Kasih tempat duduk kok. Sorry ya, ini lagi ada saudara yang lagi mau Oh belajar. iya kok. Siap. Yesus mengajarkan atau memerintahkan apa? Kepada bangsa Israel mengatakan yang diperintahkan apa? Ikutilah Ikutilah hukum Taurat. ajaran-ajaran orang Farisi kan? Ya. Orang Farisi mengajarkan apa? Kalau bukan hukum Taurat. Taurat. Ikutilah ajarannya, tapi jangan ikuti Orangnya, perbuatan orang. Karena orang Farisi mengajarkan tapi tidak melakukannya. Ya. Tapi yang disuruh sama Yesus kan untuk ikutilah ajarannya. Ya. Nah, kalau ikutilah ajaran Taurat, terus tiba-tiba di surat-surat Paulus bilang, kata Tawaris, kamu kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati di atas kayu salib untuk dosa kamu nggak selamat. Kan beda. Ya, beda jauh. Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris kan? Terus Yesus ngajarinnya gimana? Kalau buat masuk kerajaan surga gimana? Ya, ikuti hukum Taurat. Satu itu, kedua ini. Yang merah. Apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Lalu nggak bertobat dan seperti anak kecil, nggak masuk dalam kerajaan surga. Kurang jelas emang. Jadi apa? Negosiator. Beliau ini sistem dakwahnya negosiator. Negosiator. Ayo, berani enggak gitu. Ada kan orator. Masuk akal nggak? Iya, masuk akal. Cuma suruh bertobat. Sudah bertobat belum? Dosanya udah diampuni. Hah? Dosanya sudah diampuni. Katanya gitu. Oh, katanya. Kata Paulus. Jadi mungkin bro, saya selama di Kristen kan, saya baru pahami ternyata konsep penebusan cuma dua. Dalam paganisme sama pegadaian, dua itu aja. Apa? Pegadaian. Oh, pegadaian. Iya, cuma dua itu. Sama paganisme. Paganisme. Iya. Di paganisme juga ada konsep Penebusan. Nah. Orang-orang Viking zaman dulu, kalau biasanya kena bencana, supaya mereka nggak kena bencana lagi, mereka mengorbankan salah satu warganya. Dan yang dikorbankan bahagianya bukan main. Iya. Bahagia dikorbankan. Bahagia. Dibunuh tuh bahagia. Kenapa? Karena dia percaya begitu dia mati dia akan makan minum dengan dewa Iya. Odin di Valhalla, di surga gitu. Harus dengan darah manusia. Kristen juga begitu.
Itu pun Kristen-Kristen Helenisme yang ke arah Eropa. Kalau Kristen-Kristen Yudeo yang di Israel sendiri masih bisa kita perdebatkan secara historis apa mereka kok percaya atau tidak. Contohnya Basilidea dan lain itu masih mempertanyakan itu. Jadi Apa Kristen iya? itu Kristen awal tuh banyak. Kan, jadi ada yang utama adalah yang mengikuti pemikiran Paulus. Nanti ada Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionite, ada Kristen Basilidean, ada Kristen Valentinian, ada Kristen Mandayan, ada Kristen Arianisme. Lalu yang saya tahu cuma 7 nih. Mungkin ada lagi yang lain. Nanti beda abad ada lagi yang Mariamite, ada lagi yang Arianisme. Nanti timbul lagi nanti di abad-abad berikutnya seperti itu tuh. Yang saksi Yehova. Umatnya Ruzal ini. Yang memang yang berhasil menjadi Kristen utama adalah yang mengikuti pemikiran Paulus. Karena Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus ini yang akhirnya digandeng oleh Romawi. Digandeng oleh Kaisar Konstantin pertama kali dalam rangka supaya tahtanya Kaisar Konstantin aman. Zaman dulu kan perebutan tahta Kaisar tuh mudah sekali. Kaisar lagi pidato, orang yang bunuh jelek, besok udah langsung hari itu ganti Kaisar. Tapi sebenarnya si Paulus ini dia ada di pihak mana sih sebenarnya? Apakah dia dari orang baru gitu? Paulus kan mengaku dia dari orang bangsa Israel juga. Farisi ya? Ayahnya seorang dari keturunan Benyamin. Dia Yahudi. masuk ke dalam kelompok Farisi. Masa Farisi lah, pandangan Farisi. Masa Farisi itu adalah salah satu kelompok yang memang tidak terlalu religius, tapi mereka dianggap mengikuti Taurat. Nah, orang-orang Farisi itu sama Yesus malah dikritik. Lu ngajarin Taurat, tapi lu sendiri nggak menjalankan. Jadi dari esensi Kristen sebenarnya terpecah dua saja. Dari esensinya Nasrani itu, sama yang esensinya Pak D. Paulus. Pak D, saya pakai Pak D aja. Pak D. Paulus. Nah, gini. Jadi pada zaman Yesus itu orang Israel itu sebenarnya sudah terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompok yang pertama itu disebut dengan kelompok Saduki. Ya, ada lagi nanti kelompok Eseni. Ada lagi nanti kelompok Zeloti. Ada kelompok Herodian. Ya. Sebenarnya ada satu lagi kelompok yang kecil banget sampai sekarang masih ada, itu kelompok Samaritan. Oke, tapi Samaritan ini tidak ada peran lah untuk dalam Kristen, nggak ada peran. Yang Saduki juga nggak ada peran karena dia urusannya sama pemerintah. Yang religius itu yang Eseni. Tapi yang Eseni itu dia sifatnya gimana ya? Saking religiusnya dia nggak mau bercampur dengan orang-orang ramai gitu. Dia lebih baik menyendiri, zikir sendiri mungkin gitu. Justru yang kelompok Eseni ini yang dipercaya menulis Dead Sea Scroll. Nah, kelompok yang Farisi ini bisa juga orang awam, bisa guru-guru, macam-macam, yang memang mereka mengikuti pimpinan agama mereka yaitu rabi-rabi. Ini yang menjadi cikal bakal juga Rabbinic Judaism. Kelompok yang terakhir yang Zelot. Kalau Zelot ini kelompok yang berevolusi, yang mau membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Ya. Yang mana yang mempengaruhi timbulnya Kristen? Yang Eseni sebagian karena mereka banyak mempercayai tentang hal-hal yang gaib, termasuk malaikat-malaikat. Yang kedua Farisi, yang ketiga Zelot. Salah satu murid Yesus kan ada yang dari Zelot. Iya, Simon. Farisi, Paulus. Eseni itu tadi yang pandangannya tentang gaib-gaib. Tiga ini. Kemudian ada tambahan lagi mungkin orang-orang yang di luar dari bangsa Yahudi. Ada lagi nanti pengaruh dari Zoroastrianisme. Tapi ini mungkin tidak banyak. Yang banyak yang tiga kelompok ini, yang mana mereka akhirnya membentuk Kristen karena sudah dipengaruhi oleh ajaran paganisme Romawi dan Helenisme Yunani kuno. Buktinya waktu Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang-orang di sekitarnya nyebut Paulus dan Barnabas sebagai apa? Dewa lagi turun. Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Nah, berarti orang-orang itu kan masih kental dengan kepercayaan seperti itu. Ada orang bisa menyembuhkan orang, langsung disebut dewa. Itu adalah pengaruh dari Helenisme Yunani kuno. Romawi juga pagan karena menyembah dewa Mitra ratusan tahun sebelumnya. Waktu Romawi menjajah bangsa Yahudi pada saat itu, mereka masih menjalankan agama Mitraisme. Mitraisme gimana? Dia juga disalib, dia juga bangkit. Mirip, ada yang mirip-mirip, konsepnya mirip-mirip semua. Helenisme ada dewa Zeus paling tinggi. Dia bisa mengambil perempuan, manusia nih, punya anak setengah manusia, setengah dewa. Intinya dewa bisa jadi manusia gitu. Ya, dewa bisa jadi manusia, bisa turun jadi manusia,
bisa mengambilin perempuan manusia, punya Iya, iya. anak setengah manusia, setengah dewa. Nanti si Zeus punya anak lagi, Perseus, Hercules. Dewa Zeus bisa menghamili dewi yang lain, punya anak Helen. Nah, sistem itu namanya Helenisme. Iya. Nah, kalau Hercules itu setengah manusia, setengah dewa, apa bedanya sama Yesus? Sepenuhnya manusia, setengah Tuhan. Konsepnya mirip. Di kitab Wahyu itu udah jelas Yesus itu digambarkan udah kayak dewa. Nah, Dari gitulah, situ kayak kira-kira lah. kayaknya nggak gini deh di maksudnya orang ini kan penglihatan ya. Berarti dia di istilahnya di surga lah. Terus dia lihat Yesus itu sosoknya kayak gitu, berbentuk gitu. Ada satu klaim di kitab Wahyu, di Wahyu 7 kalau tidak salah, atau Wahyu 8 itu yang mirip dengan konsep Dewa Janus. Pernah baca literasi Dewa Janus? Yang akhirnya dijadikan kekristenan untuk Januari. Makanya jadi kenapa Januari dalam Muslim dilarang untuk mereka? Karena itu memang konsepnya dengan Dewa Janus, bukan dengan Isa Al-Masih. Nah, Alfa dan Omega itu, yaitu korelasinya dengan Dewa Janus itu, yang bermuka dua itu ya, Pak Don dia. Nah, itu kata Akula dan Alfa dan Omega itu sinkretisme dengan literasi Dewa Janus. Itu ada dewa mukanya dua. Diklaim dia adalah Alfa dan Omega, dewa tersebut, namanya Dewa Janus itu. Yang akhirnya dijadikan tahun Januari kan, bulan Januari dari Dewa Janus. Yang di sinkretisme akhirnya jadi tahun Masehi. Kalau sebenarnya perhitungannya dari Dewa Janus itu, bukan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu yang dipakai, diklaim di kitab Wahyu itu. Aku adalah Alfa dan Omega. Apakah itu perkataan Yesus yang dimimpikan? Karena apapun klaim yang ada dalam Bible ini, terlepas dari 4 gospel, dan 3 kanonik sama Yohanes, 3 sinoptik. Yesus cuma bilang dia datang cuma 2 kali. Yang pertama abad pertama, yang kedua abad terakhir. Pak De Paulus ketemu di Damsik, berarti datangnya ketiga kali. Nah, iya, iya juga tuh. Iya, si Pak De ini dari mana dia dapat ide ini? Iya, jadi Yesus datangnya 2 kali. Turun lagi, berarti udah kiamat. Iya. Apalagi si Patmos, si Yohanes, yang jelas bukan Yohanes bin Zebedeus yang menulis kitab Wahyu kan. Dia ketemunya lagi di Pulau Patmos. Wah, lebih parah lagi nih. Yesus naik turun kayak celupkan, naik turun kan. Saya kan terus apa gunanya Roh Kudus kan? Non-job dia. Harusnya kan tugasnya Roh Kudus itu seharusnya untuk memberikan. Ya kalau seandainya Paulus dia di Damsik di Kisah Para Rasul 9 dia klaim bahwa saya ketemu Roh Kudus, mungkin masuk akal karena Parakletos itu adalah roh yang dijanjikan setelah Isa kan. Tapi Yesus lagi yang turun. Loh ini Roh Kudus kerjanya apa? Semua harus Yesus kan. Kan Yesus sudah ya purna tugas lah kasarannya, selesai tugasnya sebagai seorang Mesias untuk di bumi kan. Nah, beliau balik ke atas, ke langit lah untuk istirahat. Sambil menunggu masa yang kedua dia akan datang. Tapi kalau kita lihat kisah-kisah yang terjadi ya, dia sudah naik turun kan. Ketemu Paulus di Damsik, ketemu Yohanes di Pulau Patmos, ketemu siapa yang murtadin kemarin itu, ketemu lagi di mimpi. Ketemu terus sama Yesus. Banyak murtadin ketemu Yesus itu. Iya kan? Banyak murtadin sering ketemu Yesus. Jadi Yesusnya naik turun terus. Jadi sebenarnya konsep Kristen awal itu, termasuk yang menulis Perjanjian Baru itu, sebenarnya mereka mikirnya tuh gini. Yesus sudah dibunuh, disalib, balik dari 3, ya, terus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, terus akan datang lagi. Iya. Tapi yang dianggap oleh orang-orang penulis PB itu bahwa Yesus akan datang lagi itu bukan ribuan tahun nanti, gitu. Tapi datangnya itu dalam waktu tidak terlalu lama. Gitu. Sampai Yesus juga ada bilang di Perjanjian Baru kepada murid-muridnya, salah satu dari kalian ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang. Iya. Sekarang Yesus sudah datang belum? Belum. Siapa murid-murid Yesus yang belum mati sampai sekarang? Iya, itu aneh sih. Nah, jadi memang pemahaman mereka tuh Yesus datang tuh nggak lama. Pergi, nggak lama, ada yang belum mati, Yesus datang. Paulus juga begitu mikirnya. Iya. Paulus juga mikirnya begitu, bahwa nanti pada waktu Yesus datang, kita tidak akan mengecap kematian. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dan diangkat bersama-sama dengan Yesus. Jadi Paulus mikirnya Yesus datang nggak lama lagi. Paulus sudah dipenggal, Yesusnya belum datang. Kan begitu? Iya. Jadi gimana? Intinya dari apa? Nggak mau belajar Islam dulu kan? Dari ayat-ayatnya aja udah jelas sih. Kalau saya sih lebih suka ke situ. Langsung ke ayatnya langsung. Kata Paulus apa, kata Yesus apa, di Taurat apa, udah. Ya. Itu aja. Sekarang kalau di Taurat sudah jelas belum konsepnya Tuhan di dalam Perjanjian Lama sudah jelas? Jelas tapi agak meragukan juga ya.
Soalnya kayak Oke. Allah, Yang meragukannya di mana tuh? meragukannya karena Allah itu digambarkan kayak manusia. Oke. Terus apa lagi? Salah satu contoh di Perjanjian Lama waktu di Taman Eden. Oke. Kelihatan punggungnya. Berjalan-jalan, Terdengar ada suara jalan. kakinya. Itu dari situ. Oke. Tapi saya bisa jawab dari sisi orang Yahudi. Ya bisa aja. Saya jawabnya gini ya. Jadi orang Yahudi itu memang punya gaya bahasa. Oh, gaya bahasa. Ya. Gaya bahasa yang banyak sepertinya mempersonifikasikan Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kan sebenarnya nggak boleh meskipun Iya. pakai gaya bahasa ya kan? Di Islam juga ada begitu. Iya, nggak boleh. Nah, itu boleh. Jadi mereka hanya menggunakan gaya bahasa majasi ya, yang seolah-olah mempersonifikasikan Tuhan yang Maha Esa seperti manusia. Ya. Itu masih diperbolehkan karena itu hanya gaya bahasa supaya apa? Supaya orang yang membaca atau orang yang diajari paham. Bukan berarti Tuhan benar-benar punya bulu paha, bukan. Pernah baca kan Tuhan mencukur bulu paha? Belum. Di mana itu juga. Itu di salon mana kok? Barbershopnya apa namanya itu? Enggak, makanya kita umat Islam jangan buru-buru mengolok-olok. Iya. Kalau ada kata-kata seperti itu. Kita yang udah tahu Judaisme, kita nggak boleh mengolok-olok. Karena di Islam pun ada begitu. Ada Itu gaya kan bahasa seperti itu. personifikasi Majasi, namanya. namanya majasi. Nih ayat 20. Yesaya 7 ayat 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, Cukur kepala. bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Waduh. Apakah maksudnya ini Tuhan yang Maha Esa punya kepala dan punya bulu paha? Bukan begitu. Maksudnya ini adalah bahasa kiasan. Iya. Ya, ini kan konteksnya lagi ngomongin perang antara bangsa Israel dengan bangsa Syria. Jadi maksudnya ini Tuhan sedang menolong bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, gaya bahasa mencukur bulu paha, mencukur kepala itu ada maksud tertentu gitu. Bukan literal gitu, bukan harfiah. Bukan berarti Tuhan benar-benar cukur kepala gitu, bukan. Nanti ada lagi Tuhan bertemu Musa, kelihatan punggungnya, bukan juga. Itu hanyalah seperti gaya bahasa yang menggambarkan Tuhan seolah-olah seperti manusia atau dipersonifikasi supaya yang baca paham. Ini sama juga yang di ayat 18 ini. Apa? Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil Allah. Bersuit. Nah, itu. Iya, ini kan. Bukan artinya Tuhan benar-benar Iya, bersuit. mungkin gaya bahasa ya kan. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi meskipun gaya bahasa tetap nggak boleh. Ya, ini kalau menurut orang yang istilahnya menjalankan Taurat atau di orang-orang Judaisme, itu mereka menggunakan gaya bahasa itu bukan berarti untuk menganggap Tuhan bukan manusia, Tuhan manusia bukan. Cara mereka menjelaskan. Nanti di Islam jangan kaget. Ada gaya bahasa. Tuhan punya wajah. Masa Tuhan punya wajah? Memang punya, tapi bukan wajah seperti makhluknya. Ya, jadi kalau di sini Tuhan punya bulu paha, ya mungkin punya bulu paha, tapi bukan seperti makhluknya. Tapi itu kayak berlebihan nggak sih? Gaya bahasa majas. Nanti kalau udah belajar ya ilmu seperti itu nanti baru bisa paham. Makanya kita jangan mengolok-olok kata-kata seperti ini. Ini gaya bahasanya orang Yahudi. Gaya bahasa. Walaupun di dalam kitab mereka sendiri banyak kontradiksi, banyak kesalahan ilmiah, tetapi bukan berarti gaya bahasanya kita boleh kritik, nggak boleh, itu gaya bahasa mereka. Ya, kalau yang kontradiksi dan ini itu lain cerita gitu. Itu ada penyebab lain gitu. Kenapa di dalam Kejadian sampai Ulangan banyak kontradiksi dan banyak kisah-kisah yang diceritakan berulang. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya. Yang 2 kali itu doublets, yang 3 kali diceritakan namanya triplets. Karena sumber ceritanya lebih dari 1. Kejadian misalnya, cerita Nabi Nuh, kontradiksi banyak. Kisah penciptaan manusia, kontradiksi banyak. Karena sumber kisahnya lebih dari 1 ternyata. Tapi apakah di kitab orang Yahudi kayak gini juga? Ya memang ini terjemahannya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih. Ini ada. Tanah. Ini aslinya nih kitab mereka. Tanah. Ya yang dari sini diterjemahkan bahasa Yunani, terjemahkan bahasa Latin, kemudian terjemahkan bahasa Jerman, Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Kurang lebih ya penerjemahnya mendekati ini. Terjemahannya ya,
Walaupun ada beberapa kata yang diterjemahkan sesuai dengan doktrin masing-masing. Contoh, misalnya, buka Kejadian 1. Ruah kodes. Ruah. Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 2. ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Atau dari ayat 1. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah ya. Ya. Terus Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di Roh atas Allah. permukaan air. ada Allah, ada roh Allah. Jadi Allahnya apa?